Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Saat ini kita sudah masuk meetup ke 22 dari series atau playlist HTML, yaitu tentang metode get dan post. Sebelumnya, kita sudah bahas tentang styling pada form. Nah, jika teman-teman belum tonton videonya, bisa klik di pojok kanan atas atau di description box sudah saya sertakan. So, sebelum ke materi, ada yang mau lewat dulu nih. Oke, teman-teman, kita akan mencari tahu apa itu metode get dan juga post. Kalau misalkan kita lihat di Google, ini yang kemarin ya. Oke, misalkan kita cari HTML, metode get dan post. Kita ke image. Nah, seperti ini. Misalkan jika get, dia akan mengirimkan URL dengan sebuah parameter. Di sini misalkan date sama dengan 2013 bulan 5 tanggal 28. Sedangkan post ini dia akan bersifatnya rahasia gitu ya. Jadi dia langsung mengirimkan ke server. Fungsinya untuk apa? Nah, ini masing-masing biasanya kalau get itu kita untuk mencari tahu dulu nih udah benar belum lemparan datanya gitu. Dari parameternya sudah benar atau belum. Lalu biasanya get itu untuk mencari fitur ya. Fitur pencarian gitu ya, maksudnya fitur pencarian. Sedangkan post itu untuk mengirimkan data-data sensitif seperti password, terus authentication, dan juga yang lainnya yang sensitif agar tidak bisa dilihat dari luar. Oke, langsung saja kita ke coding. Bagaimana dengan metode get caranya? Nah, metode get itu ini ada di dalam tag form, dia adalah sebuah property. Nah, di sini ada get dan post ya. Ini kita get dulu. Bisa huruf kecil, bisa huruf besar, bebas. Kita save. Nah, misalkan jika kita lihat di sini, kita submit. Nah, ini sudah menunjukkan get. Jadi di dalam URL ini sudah ada parameter username, ada email, ada password, ada confirm password. Nah, ini dapat dari mana parameternya? Ini dapat dari name. Ini ada name username, email, dan juga password. Nah, ini kan kayaknya besar nih passwordnya. Nah, ini juga besar. Misalkan kita ganti jadi huruf kecil ya, kita submit, kita save, kita submit, nah dia berubah passwordnya jadi P dengan huruf kecil. Nah itu get dengan parameter kosong ya. Nah ini misalkan dengan value-nya kita isi Condu, emailnya, lalu password 1234561234556, gendernya male, peliharaan kamu kucing, setuju, yes, kita submit. Nah nanti di sini teman-teman kan ada ya username-nya tadi Jondu, emailnya jondu@gmail.com, lalu passwordnya 13456, confirm passwordnya 13456, lalu di sini ada mail, dan juga security question-nya sama dengan hewan peliharaannya ya, itu kucing. Term and condition-nya di accept. Oke, kalau misalkan untuk post itu bagaimana? Oke, di sini kita rubah dulu metodenya jadi post, jangan lupa. Lalu ada action, proper action ya. Nah, ini kita kirim karena ini biasanya ke server, untuk post, ini kita arahkan URL-nya ke index HTML-nya lagi aja. Nah, ini sebenarnya masuknya ke JavaScript ya, teman-teman. Ini di dalam HTML, di luar body, tag body kita tambahin tag script. Nah, lalu di sini kita buat misalkan fonts, buat variabel ya, buat font sama dengan document.getElementById. Nah, ini adalah mengambil ID, namanya apa? Nama form kita adalah myform ya. Nah, lalu myform.addEventListener. Nah, yang mau diambil apa? Submit. Jadi tipe submit gitu ya. Di sini ada lalu eventnya dengan function event yang terjadi buka kurung function, lalu event dot reference default. Reference default itu adalah jadi dia tidak akan refresh. Jadi gimana ya, maksudnya tidak refresh itu nanti dia akan tetap di halaman ini gitu tanpa ada loading dari browsernya. Oke, kita lanjut. Const kita buat lagi variabel misalkan form data sama dengan new form data event dot target. Lalu kita tampilkan deh di console log misalkan ya, form data ini pakai for each. Parameter pertama itu adalah value-nya, yang kedua baru key-nya. Ke kurung pelawar kita cetak console.log misalkan key, kita kasih tanda plus mungkin biar ada jarak, lalu value-nya value. Oke, nice.
kita save. Nah, ini sebelumnya kita kasih name-nya submit di sini ya. Kita klik kanan, buka inspect element, kita ke konsol. Nah, di sini kita username isi John Doe, emailnya johndoe@gmail.com, password metode 456, 123456, misalkan mail, hewan peliharaan, kucing, lalu di accept, submit. Nah, data yang dari HTML ini sudah ditangkap di JavaScript karena berhasil my form-nya kita ambil di get element by ID. Lalu tipenya apa yang diambil ya, submit gitu ya. Nah, ini adalah parameternya yang berhasil diambil. Username John Doe, email johndoe@gmail.com, password 3456, confirm passwordnya 123456, mailnya on, terus security question-nya hewan peliharaan, answernya kucing, lalu terms and condition-nya accept. Jadi itu ya teman-teman perbedaan antara metode get dan juga post. Dan juga yang ingin tanya-tanya bisa drop komen di bawah atau juga bisa gabung di komunitas Discord. Linknya juga ada di description box. Ya mungkin itu aja meetup kita kali ini. Simple banget cara menggunakan metode post dan juga get. Nah teman-teman mungkin mau beliin saya kopi nih mudah banget via Saweria aja. Linknya ada di description box agar saya makin semangat buat konten ke depannya. So, see you next meetup. Don't forget, ngopi heula. Bye!